Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irsyad Muhammad Ridwan dengan NPM 1950300034. Sini saya akan membacakan monolog Bahaya karya Putu Wijaya. Duduk di kursi memakai selimut putih. Habis cukur, cambangnya mau dikerok. Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya, mengancam, di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Berdiri menghindari bahaya. Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenangan-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya. Tidak menyahut waktu ia menyapa, atau kita lupa membayar hutang kita waktu bercukur yang lalu. Ia kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop. Tidak usah dirapikan dengan pisau. Melepaskan selimut dan membuangnya. Aku tak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Coba apa jaminannya? Kalau kita pesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak memasukkan racun ke dalam makanan. Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang sana. Kita tidak bisa nyelonong ke belakang dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam masakan setiap kali mau makan. Bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh, atau musuh kita yang menyamar jadi koki. Dengan gampang ia memasukkan baygon atau air acu bekas, lalu cuci tangan. Sementara 1 atau 2 jam kemudian kita akan kaku dilarikan ke gawat darurat, tapi tak tertolong lagi. Dan jaminan apa yang ada di jalan raya yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan menggilas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang. Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tapi ramuan kimia yang justru merangsang kanker ganas di tubuh kita. Jaminan apa yang bisa menjamin kita aman di dalam rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan putus lalu menyengat kita yang sedang enak-enak tidur. Di mana-mana, baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, di kantor, bahkan di WC, selalu ada bahaya mengintai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan juga mempersenjatai diri dengan rasa was-was, dan curiga terhadap segalanya. Sebuah kurungan besar turun, masuk ke dalam kurungan.
Bahkan aku mencurigai diriku sendiri, memborgol tangannya. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa, serta emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu, aku bukan manusia lagi, tapi binatang, robot calon pembunuh. Setiap waktu aku dapat menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena setiap dapat menjamin, aku tidak akan meraih pisau makan di restoran dan menusukkannya ke lambung orang makan yang ada di sebelahku yang matanya begitu menjijikan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan bertindak bohong, bangsat, anjing, lonte, dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan merebut pistol di pinggang seorang polisi di jalan, lalu menembakkan sampai pelurunya habis ke atas kepala siapa saja yang kebetulan lewat? Tak ada jaminan, Bung. Dan karenanya juga tak ada gunanya pergaulan, tak ada gunanya pertemuan dengan manusia lain. Karena itu jelas sudah, kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang membawakan kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran itu, akulah menyepi, menutup hordeng, kurungan, lampu mati, lampu di dalam menyala, nampak siluetnya. Tapi ketika sepi, sunyi, hening, pengasingan diri juga tidak memberikan ketentraman, karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Aku putus asa. Bagiku, kehidupan tak memberikan lagi apa-apa kecuali malapetaka dalam kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Hairul Anwar. Di depan mataku setiap detik terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia semua adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiran kumal itu bagai air bah. Tak mampu kutahan, tak bisa kutolak, tak kuasai kuterima. Akhirnya karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Dalam silut ia menggantung diri, leher terjerat, kemudian kurungan itu terangkat. Tokoh nampak berdiri dengan memegang sebuah surat kepada siapa saja yang ingin tahu. Aku tak dapat memikirkan jalan yang lain, yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku? Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri? Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya, tebarkan tirai gelap yang tidak tertembus mata siapapun, yang tidak bisa didobrak bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan, lengkap, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan, setidaknya lebih mendekatkan kita pada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Melipat surat. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya pada kehidupan. Kepergianku justru disyukuri, boleh. Tidak seorang pun yang sedih, tidak seorang pun yang kehilangan, tidak seorang pun menerima. Semua mengenangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, PRW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan jauhkan manusia dari kebejatan. Saudara-saudara semua orang yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditiup angin memenuhi seluruh lapisan udara. Tahan napas, itu semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja, semua pikiran-pikiran memintas itu neraka hukumnya.
Ambisi untuk mencampuri rencananya itu harus diberantas. Bukan manusia, tapi hanya yang di atas sana yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran sakit sudah gentayangan memakai topeng suci. Yang tidak pernah kenal siapa aku, yang tidak mengerti alam pikiranku, tambah keblinger, anti moral, berantas habis. Tapi apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang dosa, biasanya orang selalu suka. Mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, mau mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang, semua jungkir balik. Akhir adalah awal, membungkam jadi mengorbankan. Akibat dicekal pikiranku mengamuk, gagah berani, seksi, indah, dan bermagnet. Kematianku mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengumumkan, jalan pikiran melempas yang pendek itu tak bertanggung jawab, egois, anarkis, provokatif, itu subversif. Meracuni angkatan muda, orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampangan itu terlarang. Keblinger, tulis Profesor. Bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tambah berbahaya kalau ngebom semua bahaya. Teror itulah bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman bahaya itu sendiri seperti yang sudah difitnahkan. Mas Gan, Pak Kayo, Profesor Kan, Profesor Dr. Ali, Profesor Bos, Profesor Mark, Dr. Ko, Profesor Dr. Emmanuel dan Bagus, Dr. Kwak, Araf, bahkan tak kurang dari mantan Menteri Kebudayaan Pak Fad dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas, bunuh kejahatan pikiran itu. Racunnya terus menjalar. Setiap saat akan meledak. Dia mengacaukan antara yang ada dan yang tiada. Kikis tuntas tidak ada kata. Bukan karena pikiran itu besar, tetapi karena justru begitu sederhana, mudah, naif, menjanjikan penyelesaian tunggal yang keji terhadap satu kenyataan dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah nyelemat karena usianya berabad-abad ini bisa diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang kebencian, permusuhan, perang dan pembunuhan-pembunuhan, ancaman-ancaman yang lahir karena benturan berbagai kepentingan, panutan dan kelompok etnik, bukan saja di dalam negeri tetapi juga di seluruh dunia. Itu dinamika kehidupan. Pluralisme itu bukan bahaya, bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan pada bahaya yang sudah tidak terkendali akan menimbulkan kebuasan. Itu baru bahaya. Itu yang harus dibasmi. Lalu puting beliung bertiup sebaliknya. Angin kencang dia tertiup tapi mencoba bertahan. Dia berpegang kepada tali yang melilit di lehernya. Propaganda kebencian menyerang dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar. Tali ditarik ke atas, badannya tergantung. Tapi dalam pengejaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenang, disatroni, dihujat, disembelih, diperteteli, ditumbuk sampai serpihan-serpihan jadi debu. Aku malah merajalela. Sekarang setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit, lahir, tumbuh dan tambah perkasa. Aku jadi tontonan, jadikan pelajaran, jadi pelatihan tentang bagaimana caranya membunuh bahaya. Gila. Turun kembali. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi. Aku buku suci apa yang tabu. Mau tahu siapa yang harus dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi, itu yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku pada setiap kepala, dicontreng pada setiap pojok kehidupan. Dari kamar kecil sampai ke tempat tidur, orang waras, orang melek, orang pintar, orang sedang buang hajat, orang mabok, orang tidur, orang bersenggama, orang teler, bego, sakit jiwa, semua harus waspada. Tahu aku. Aku jadi populer dan mewabah merajalela sampai ke semua ketiak dan selangkangan. Bangsat yang dilestarikan itu aku.
Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak ngeh sekarang terusik. Yang terusik lalu bertindak. Yang sudah bertindak makin ganas, yang ganas kontan hilang ingatan, dan yang hilang ingatan bablas karena yakin akan masuk surga. Setelah dibungkam berjuta-juta bahaya baru lahir, galak, menggigit, penuh dendam. Begitu kamu sadar, mau balik langkah sudah terlambat. Itulah bahaya yang sebenarnya. Kurungan turun cepat, orang itu dalam kurungan mendusin, lampu dalam kurungan menyala. Bayangan orang itu mengamuk dalam kurungan mencoba membebaskan diri untuk berbalik langkah memulai langkah, tapi terlambat. Tolong, tolong. Sekian pembacaan monolog dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.